Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Abdillah, NPM 25103 dari kelas J. Video ini video presentasi hasil kajian saya yang berjudul Tesis, Antitesis, dan juga Sintesis Pancasila sebagai Ideologi Negara. Dan presentasi ini merupakan bagian ujian tengah semester dari mata kuliah Pancasila yang dibimbing oleh Bapak Dr. Subelo Wiono, SHMPD. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan tesis, antitesis, dan juga sintesis. Tiga istilah ini berasal dari metode berpikir atau disebut dengan dialektika atau dialektis gitu, yang dikembangkan oleh Georg Wilhelm atau umum disebut dengan Hegel, seorang filsuf di Jerman. Di mana tesis adalah gagasan awal atau pandangan dasar terhadap suatu hal. Antitesisnya adalah pandangan yang berlawanan atau mengkritisi tesis tersebut. Nah, sintesisnya itu perpaduan antara pandangan tesis dan juga pandangan antitesis. Kurang lebihnya seperti itu. Saya bisa analogikan dengan sesederhana mungkin. Ketika ada tesis yang membahas atau ada pandangan terkait kemajuan teknologi gitu, bahwa adanya handphone itu hal yang baik. Tesisnya seperti itu. Antitesisnya, pandangan lainnya atau pandangan yang mengkritisinya, tidak, bahwa handphone itu tidak baik. Maka muncullah sintesis, perpaduan antara tesis dan juga antitesis, bahwa handphone atau teknologi itu akan baik ketika orang itu menggunakannya dengan baik. Akan tetapi jika orang menggunakan teknologi tidak baik, maka teknologi itu pun akan buruk, dipandang buruk atau tidak baik, seperti itu. Kurang lebihnya seperti itulah. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu tesis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, Pancasila adalah ideologi dasar negara Indonesia. Hal ini bisa kita lihat atau kita dapatkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat, di mana Pancasila itu tercantum sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum nasional dan menjadi arah dalam penyusunan kebijakan negara. Yang dimana nilai-nilai Pancasila itu mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; tiga, persatuan Indonesia; empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan kata lain, Pancasila ini bukan hanya sebuah pajangan. Pancasila ini bukan hanya sebuah kumpulan kata, atau bahkan Pancasila ini bukan hanya sekedar sisipan negara. Akan tetapi Pancasila ini menjadi pondasi yang menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Bahkan Pancasila sebagai sistem etika. Nah, tadi kita membahas tesisnya seperti itu. Sekarang kita masuk kepada pembahasan antitesis, yang dimana kritik pandangan yang berbeda. Namun antitesis ini tidak semua orang sepakat dengan pandangan itu. Disinilah muncul pandangan yang menentang atau mengkritisi tesis tersebut atau tesis sebelumnya yang tadi. Salah satu tokoh yang memberi pandangan ini itu antitesisnya, yaitu seorang filsuf di Indonesia dan seorang aktivis yang bernama Rocky Gerung. Gitu. Menurut beliau, Pancasila ini bukan ideologi negara karena tidak ada dasar hukum yang secara eksplisit gitu menyatakan demikian, bahwa Pancasila sebagai ideologi negara atau ideologi politik. Jadi di Pancasila itu atau kata Rocky Gerung, di Undang-Undang Dasar itu tidak pernah secara eksplisit itu dikemukakan atau menyebutkan bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara gitu. Itu yang pertama. Terus, sebuah ideologi itu kan seharusnya memiliki arah politik dan sistem nilai praktis, kata beliau. Tetapi Pancasila itu tidak merujuk kepada itu gitu. Bahkan saya ketika diskusi bersama teman-teman, akan tapi saya tidak tahu datanya itu dari mana.
bahwa beliau berpendapat, saya mengutip beberapa perkataan yang pernah saya dengar, kata beliau, kata teman saya, bahwa ideologi ini sifatnya memaksa. Maka dapat disimpulkan ketika sifatnya memaksa, mungkin di Indonesia ini tidak akan pernah ada orang-orang yang ateisme, kata beliau seperti itu. Ya mungkin itu pandangan-pandangan antitesis dari tesis Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, pandangan antitesis ini mengajak kita itu untuk meninjau kembali makna ideologi secara konseptual dan fungsional. Apakah Pancasila masih relevan dalam kehidupan bernegara yang semakin modern dan global seperti sekarang? Atau sudah tidak relevan seperti itu? Nah, kita masuk kepada pembahasan sintesis perpaduan pandangan tesis dan juga pandangan antitesis. Setelah memahami dua pandangan yang tadi, kita masuk kepada perpaduan pandangannya gitu, yaitu upaya menyatukan kedua sudut pandang menjadi pemahaman yang lebih utuh. Secara filosofis memang benar bahwa Pancasila itu lahir sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Namun secara konstitusional dan praksis, Pancasila ini berfungsi sebagai ideologi negara karena nilai-nilainya menjadi dasar dari semua kebijakan hukum dan arah pembangunan nasional. Gitu. Nah, dengan demikian kita bisa memahami bahwa Pancasila adalah falsafah hidup yang transformasi lah gitu, menjadi ideologi terbuka bagi negara Indonesia. Sehingga saya pernah mendengar ketika mata kuliah Bapak Subelo bahwa Pancasila ini dibebaskan untuk semua orang agar dapat menginterpretasikannya, agar dapat menafsirkannya gitu, sebagai ideologi terbuka. Nah, Pancasila itu bersifat dinamis, dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya. Inilah kekuatan Pancasila yang mampu menyatukan keberagaman dalam satu landasan nilai yang kokoh. Jadi adanya Pancasila kita jadi paham bagaimana kita bertoleransi, bagaimana kita bersatu walaupun berbeda gitu, bagaimana kita mewujudkan demokrasi. Itu semua ada di dalam nilai-nilai Pancasila. Nah, kita masuk kepada pembahasan atau penutup terakhir. Dari pembahasan ini kita bisa lihat bahwa berpikir dialektis atau dialektika melalui tesis, antitesis, dan juga sintesis membuat kita lebih matang dalam memahami Pancasila. Sehingga kita bisa memadukan antara pemikiran-pemikiran orang bahwa ada yang berpendapat Pancasila sebagai ideologi, mereka punya dasar. Ada yang berpendapat Pancasila bukan sebagai ideologi, mereka juga punya referensi atau data gitu, yang tadi disebutkan sebagaimana Rocky Gerung menyebutkan gitu. Nah, perdebatan antara mereka yang menganggap Pancasila sebagai ideologi negara dan mereka yang melihat sebagai falsafah hidup tidak perlu dipertentangkan, melainkan justru memperkaya cara kita memaknai Pancasila. Sehingga kehebatan cara berpikir yang keren itu ketika ada pandangan-pandangan yang berbeda. Akan tetapi dari pandangan-pandangan yang berbeda ini bisa disatukan. Seperti itu yang disebut dengan sintesis. Seperti itu. Nah, tantangan kita di masa depan atau di masa sekarang itu bagaimana menjaga Pancasila tetap hidup dan relevan. Bukan hanya sebagai simbol, bukan hanya sebuah pajangan Pancasila itu, akan tetapi sebagai nilai yang harus dihayati, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berpikir bahwa negara Indonesia ini konsepnya itu tidak buruk, bahkan sangat baik. Akan tetapi mengapa dari berbagai nilai-nilai dan konsep-konsep negara ini semua implementasinya itu sangat kurang? Maka dari itu Pancasila ini bukan hanya untuk dihafal, akan tetapi untuk dihidupi, teman-teman. Seperti itu. Demikian presentasi yang saya buat mengenai tesis, antitesis, dan juga sintesis Pancasila sebagai ideologi. Semoga dapat memberikan sudut pandang baru bagi kita semua dalam memahami makna Pancasila secara lebih mendalam, agar kita
bisa berpikir atau munculnya pemikiran-pemikiran bahwa sebaik-baiknya warga negara adalah mereka yang mengimplementasikan dari konsep-konsep yang telah dirancang oleh orang-orang yang terdahulu, oleh para pemimpin yang terdahulu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.